Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Kita hari ini akan melanjutkan pembahasan kita tentang materi fikih kelas 7. Di dalam media pembelajaran ini, kita akan membahas tentang toharoh. Di dalam toharoh masih banyak ketentuan-ketentuannya. Seperti yang kemarin kita bahas, yaitu adalah tentang air dan bagaimana hukum-hukumnya, dan juga macam-macamnya. Ada air yang suci dan menyucikan, ada air yang suci tapi tidak menyucikan, ada juga air mutanajis, ada juga air yang musammas, yang terakhir adalah air mustakmal yang sudah kita bahas kemarin. Selanjutnya kita akan membahas tentang najis. Sebelum itu, apa yang kamu rasakan pada saat ini? Ayo coba jujur. Apakah kalian berbunga-bunga? Atau dalam keadaan sedih? Atau merasa keren? Atau marah besar? Ayo, karena perasaan yang kalian rasakan itu akan mempengaruhi hari-hari kalian. Kalau seandainya kalian merasa berbunga-bunga atau merasa senang, maka kamu akan terus-terusan seharian merasa senang. Tetapi kalau seandainya kita bersedih, maka pada hari itu kita akan selalu bersedih sepanjang hari. Kalau kita merasa keren, insya Allah sampai malam pun kita juga akan tetap merasa keren. Tetapi kalau seandainya pagi-pagi kita sudah marah-marah, ya sampai malam kita juga akan tetap marah-marah. Maka dari itu, ayo jujur, apa yang kamu rasakan pada hari ini? Apakah kalian berbunga-bunga, merasa bersedih, atau merasa keren, atau marah besar? Baik, jadi kita akan membahas tentang najis. Najis menurut bahasa artinya adalah kotor atau menjijikkan, tidak bersih dan tidak suci. Jadi sesuatu yang kotor, sesuatu yang terlihat tidak bersih, maka secara bahasa itu bisa disebut dengan najis. Maka dari itu kalau seandainya kalian melihat sesuatu yang itu kotor sekali, menurut bahasa bisa berarti itu adalah najis. Kalian melihat sesuatu yang menjijikkan, bisa jadi itu adalah sesuatu yang najis menurut bahasa. Tetapi menurut istilah, najis adalah bisa diartikan dengan suatu benda yang mengotori pakaian atau badan kita yang menghalangi sahnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi benda yang kotor atau menjijikkan tersebut akan menghalangi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu nempel di pakaian kita atau di badan kita atau di tempat ibadah kita. Kalau seandainya ada benda tersebut, maka itu akan menjadi penghalang sah dan tidaknya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau menurut istilahnya adalah benda kotornya itu tidak semua benda kotor. Jadi ada beberapa benda kotor yang menyebabkan sholat itu atau ibadah itu menjadi tidak sah untuk dilaksanakan, terutama sholat ya. Terus selanjutnya, menurut ilmu fikih merupakan benda yang haram disentuh secara mutlak kecuali dalam keadaan darurat dan harus dibersihkan apabila terkena benda najis. Najis harus dibersihkan karena menghalangi sahnya ibadah. Jadi sesuatu benda tersebut ketika kita menyentuhnya itu akan menjadikan sesuatu tersebut menjadi haram. Jadi kok ya bukan kok misalkan kita memegang kotoran dan itu haram, enggak seperti itu. Kalau misalkan kalian melihat kotoran cicak yang ada di musola, ya pegang terus kemudian kalian buang. Yang dimaksud haram di sini adalah untuk dibuat mainan. Kotoran dibuat mainan, maka itu tidak diperbolehkan di dalam ilmu fikih. Maka dari itu, kalau seandainya kalian menemukan kotoran tersebut terus kemudian dibuat mainan, maka itu akan menjadi haram. Tetapi kalau dalam keadaan darurat, contohnya itu tadi kotoran cecak yang yang ada di dalam musola, lalu kemudian ketika kita tidak membersihkannya nanti takut diinjak orang, akhirnya semusola najis semuanya dan itu adalah tempat ibadah, maka dari itu kita wajib untuk membuangnya karena itu hukumnya adalah najis. Terus kemudian dalil dari najis tersebut adalah di dalam surat Mudatsir ayat 4.
yang bunyinya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa thiyabaka fatahhir. Jadi di dalam surat Al-Mudatsir itu dijelaskan bahwasanya kita disuruh menyucikan pakaian kita. Menyucikan dari apa? Ya dari najis, salah satunya adalah itu. Maka dari itu kesimpulannya adalah najis adalah sesuatu benda yang menjijikkan atau yang kotor, terus kemudian dia menghalangi sah dan tidaknya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian sudah paham dengan keterangan yang kita sampaikan tadi? Kalau sudah, kita lanjutkan. Macam-macam dari najis dan bagaimana cara menyucikannya. Nah, najis dibagi ada 3. Yang pertama adalah najis mukhafafah. Najis mukhafafah adalah najis yang paling ringan. Najis yang paling ringan berarti cara menyucikannya adalah juga paling ringan karena dia najisnya adalah paling ringan. Najis mukhafafah itu contohnya hanya ada 1, yaitu adalah air kencing anak laki-laki yang dia tidak pernah mengkonsumsi apapun kecuali ASI dan dia belum berusia 2 tahun. Jadi kalau ada anak kecil laki-laki lalu kemudian anak kecil tersebut kencing, terus kemudian setelah kencing dia ada di di kasur, maka anak kecil tersebut dihukumi najis kencingnya anak kecil tersebut dihukumi najis mukhafafah. Kalau seandainya anak kecil tersebut tidak mengkonsumsi apapun kecuali hanya ASI. Kalau seandainya dia mengkonsumsi selain ASI, misalkan biasanya anak kecil kan nasi itu dilembutkan lalu kemudian disuapkan kepada dia, atau kemudian dikasih susu selain ASI, susu formula atau susu-susu yang lain. Lalu kemudian ada buah-buahan misalkan pisang yang yang dikerok pakai sendok itu, lalu kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya si bayi. Kalau seandainya itu dilakukan, maka kencingnya tersebut sudah berarti najisnya bukan lagi mukhafafah. Jadi satu-satunya najis mukhafafah itu hanya air kencing anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan dia hanya mengkonsumsi ASI saja. Selain itu tidak berarti najis mukhafafah lagi. Bagaimana cara menyucikannya? Menyucikannya adalah dengan cara memercikkan air. Memercikkan air saja kepada benda yang terkena najisnya tadi. Contoh kasur. Misalkan ada anak kecil kemudian dia umurnya belum 2 tahun dan dia hanya mengkonsumsi ASI, lalu kemudian dia kencing, terus cara menyucikannya bagaimana? Cara menyucikannya adalah dengan cara memercikkan air saja. Atau kalau tidak dipercikan dengan semprotan yang biasanya dibuat burung dan lain sebagainya. Disemprot saja itu sudah suci. Kalau air yang dipercikan tadi sudah mengcover kencingnya tadi. Dipercikan saja, nggak usah disiram, dipercikan. Sangat ringan sekali. Kenapa? Karena memang ini adalah najisnya ringan. Hanya disebut mukhafafah. Disebut najis ringan adalah yaitu gara-garanya. Cara menyucikannya ya juga pasti ringan. Jadi nggak sama dengan cara menyucikan najis yang lain. Sangat ringan sekali dan sangat langka sekali karena bayi pada akhir-akhir ini di zaman akhir ini ya terutama, dia kan banyak bayi-bayi yang kemudian sebelum dia umur 2 tahun sudah dikasih makanan selain ASI, atau kalau istilahnya adalah MPASI, makanan pendamping ASI. Nah, ketika kita sudah menggunakan itu, maka kencing bayi tersebut hukumnya bukan lagi mukhafafah, tetapi bisa menjadi hukum najis yang lain. Nah, terus kemudian najis yang kedua adalah najis berat. Kita bahas dulu berat, dari ringan ke berat. Iya, karena di tengah-tengahnya ada sedang. Jadi kita cari yang paling berat, lalu paling ringan, lalu kemudian yang paling berat. Nah, najis yang paling berat atau najis yang berat atau mughaladzah istilahnya
Itu contohnya ada dua, yaitu adalah najisnya anjing dan najisnya babi. Yang najis adalah di dalam anjing itu yang najis adalah air liur dan keringatnya. Yang mana air liur dan keringat itu pasti akan keluar. Nggak mungkin air liur nggak keluar, itu nggak mungkin. Terus kemudian keringat nggak keluar juga tidak mungkin. Ketika kita berjalan saja, kita sebagai manusia akan keringetan sebentar saja. Anjing apalagi dia lari-lari dan lain sebagainya, pasti dia akan keluar keringatnya. Sebenarnya yang najis di dalam anjing itu adalah dua hal tersebut, air liur dan keringatnya. Tetapi karena bulunya juga ikut terkena, biasanya dijilati atau terkena keringatnya itu tadi, maka dia dihukumi najis. Najis mughaladah namanya. Jadi ketika kita terkena jilatan anjing atau ada anjing yang jalan di samping kamu kemudian terus dipegang bulunya, maka dari itu kita dihukumi dengan yang namanya najis mughaladah atau najis berat. Atau misalkan ada babi lewat di depan rumah, terus kemudian kita pegang, lalu kemudian kita bawa ke penjagal babi misalkan, atau lepas dari kandangnya kita masukkan lagi. Nah, ketika kita memegangnya, maka kita hukumnya adalah najis. Najisnya adalah najis mughaladah atau najis yang berat. Cara menyucikannya bagaimana? Cara menyucikannya adalah dengan cara menyiramkan air sebanyak 7 kali kepada benda yang terkena najis. Kalau dari contoh tadi adalah tangan kita yang terkena najis, lalu kemudian salah satu siramannya akan disela-selai menggunakan debu atau tanah. Airnya langsung dicampur dengan tanah boleh. Atau ketika setelah 3 kali siraman lalu kemudian kita cari tanah terus kita mencuci tangan kita dengan tanah boleh. Yang penting di antara 7 itu yang satunya adalah kita sela-selai dengan tanah. Ribet sekali ya? Iya, karena apa? Karena ini adalah najis berat. Beda halnya dengan najis ringan tadi. Ketika najis ringan tadi, ya cara menyucikannya harus ringan, nggak semuanya sama kan. Jadi ketika najis berat atau mughaladah, maka kita cara menyucikannya juga berbeda dengan biasanya. Ketika kita terkena najis mughaladah, ya itu tadi, satu-satunya cara untuk menyucikan adalah dengan cara menyiramkan air sebanyak 7 kali dan salah satunya disela-selai dengan tanah atau debu. Dimanapun cari tanahnya boleh. Yang paling mudah adalah kita ke kali atau kali depan rumah lah, atau di selokan, yang mana selokan itu ada tanahnya. Karena apa? Karena air tersebut sudah bercampur dengan tanah, kita tinggal ngeruk tanahnya aja di bawah. Nanti kita langsung bersihkan lagi. Itu ya. Jadi 1, 2, 3. Kalau misalkan di keran ya 1, terus kemudian dipisah lagi 2, terus kemudian 3, terus misalkan cari tanah. Setelah cari tanah 4, 5, 6, lalu kemudian 7. Itu pertanyaannya kalau di tangan, kalau di badan sama, dimanapun tempatnya sama, kecuali satu, ketika dia termakan oleh manusia. Sampean tidak sengaja memakan daging babi atau daging anjing. Apakah akan menyucikannya dengan cara seperti itu? Menyucikan apa? Lambung. Menyucikan lambung, Ustaz? Ya nggak bisa. Karena kalau sudah masuk ke dalam tubuh manusia, itu tidak bisa lagi disucikan. Maka dari itu berhati-hatilah dengan makanan yang kita makan. Karena apa? Karena kalau sudah masuk ke dalam diri kita, itu tidak bisa lagi kita sucikan secara zahir. Nah, najis ini adalah zahir, yang mana kita menyucikannya dengan cara di luar tubuh kita, maksudnya di luar badan. Kalau sudah masuk ke dalam badan, ya nggak seperti itu caranya. Paham ya? Jadi cara menyucikan najis berat itu adalah sangat berbeda dengan cara menyucikan najis ringan. Contohnya ada 2 itu tadi, yaitu adalah anjing dan babi. Lanjut. Yang terakhir kita akan membahas tentang najis sedang atau najis mutawasithah. Semua najis, hampir semuanya najis itu hukumnya adalah mutawasithah. Jadi hampir semua najis itu hukumnya mutawasithah. Mengapa tadi kita membahas najis mukhafafah dulu, baru kemudian najis mughaladah? Karena selain najis mukhafafah dan najis mughaladah, semuanya adalah mutawasithah. Jadi semua dari najis itu hukumnya adalah
mutawasito, kecuali yang ada di dalam mukhafafah dan di dalam mughaladzah. Jadi selain najisnya anak kecil yang kencingnya anak kecil yang berumur belum ada umur 2 tahun lalu kemudian dia hanya mengkonsumsi ASI, terus kemudian najisnya anjing, najisnya babi, selain itu semua najis itu hukumnya adalah mutawasito. Jadi hampir semuanya najis itu hukumnya mutawasito. Nah, cara menyucikan najis mutawasito itu adalah menyiramkan air kepada benda yang terkena najis sampai hilang bau, rasa, dan warnanya. Bau, rasa, dan warna di dalam najis. Kan najis itu kalau misalkan kotoran, itu pasti ada baunya. Ada baunya. Kalau rasa ya jangan dirasakan ya. Saya yakin tidak enak meskipun kita tidak pernah makan kotoran ya. Kecuali Anda pernah ya? Tidak kan? Jangan. Jadi kotoran itu bukan benda yang yang digunakan untuk konsumsi. Maka dari itu tidak boleh dimakan. Maka dari itu kalau seandainya rasa ini bagaimana cara mengukurnya? Kalau bau dan warnanya itu sudah hilang, maka yakinlah bahwasanya rasanya juga akan hilang. Kalau Anda tidak yakin, maka sampean harus makannya juga. Kan nggak boleh kan? Nggak boleh, ya jangan. Jadi yakinlah bahwasanya ketika rasa, terus kemudian baunya, bau dan warnanya itu sudah hilang, maka rasanya akan hilang juga. Nah, lalu kemudian, di dalam najis mutawasito ini ketika menyucikannya tadi, misalkan kita terkena kotoran di tangan, lalu kemudian ada kotoran ini, bagaimana cara menyucikannya? Ya siram air, disiram, bukan dipercikkan lagi, tapi disiram. Menyiram air itu adalah airnya harus mengalir kok, airnya harus mengalir. Jadi mengalirkan air di benda yang terkena najis itu tadi. Ya nggak usah banyak-banyak, nggak usah 1 tandon, nggak usah. Ya sedikit saja, satu gayung atau 1 gelas, atau pakai keran, misalkan pakai keran lebih mudah lagi. Kalau terkena kotoran di tangan ya. Terus kemudian setelah itu baru ketika sudah tidak ada baunya, terus kemudian warnanya, misalkan najis itu ada warnanya kuning, lalu kemudian kuningnya itu sudah hilang, maka anggaplah rasanya juga akan hilang. Maka dari itu cara menyucikan najis mutawasito itu mudah-mudah sulit ya. Kalau seandainya terkena baju, kadang kan kalau terkena baju itu warnanya kan tetap ada. Terus bagaimana kalau warnanya masih ada? Kalau seandainya bau dan rasanya itu, saya yakinlah ketika baunya itu hilang, terus kemudian ya coba rasakanlah, pasti juga akan hilang. Kalau kita sudah menyucikannya, meskipun masih ada sedikit dari misalkan noda darah yang terkena di baju. Misalkan kita barusan jatuh, terus kemudian ada darah yang menempel di baju kita. Lalu kemudian ini bagaimana cara menyucikannya? Ya sudah, disiram saja. Setelah disiram, lalu kemudian sudah hilang baunya, rasanya baunya sudah hilang, terus kemudian benda najisnya itu sudah hilang, ya meskipun ada sedikit dari warna darah itu, maka ya anggap itu sudah suci. Jadi mudah sulit. Ya seperti kita cebok, ketika kita cebok misalkan setelah kita BAB, buang air besar atau buang air kecil, kan bagaimana cara menentukan itu sudah hilang sudah benar-benar hilang atau belum? Kalau seandainya sudah tidak licin, maka sudah hilang. Kan nggak mungkin kan kita akan membaui itu kan, hidung kita nggak nyampe kan. Lalu kemudian kita akan merasakannya kan juga nggak, ya juga kan. Terus kemudian warnanya kita nggak bisa melihat warnanya karena ya jauh, posisinya jauh dari mata kita. Maka dari itu ya sudah, kalau sudah ketika sudah hilang ciri-ciri najis tersebut, maka kita akan menganggap bahwasanya najis tersebut sudah hilang dan dihukumi suci. Itu adalah cara menyucikan najis mutawasito, najis sedang. Nah, kita review ya. Najis ada berapa? Ada 3. Yang pertama adalah najis mukhafafah, terus kemudian najis mutawasito, najis mughaladzah. Najis mukhafafah itu adalah najis ringan, betul. Najis sedang adalah najis mutawasito, terus kemudian najis mughaladzah atau najis berat.
itu adalah macam-macam najis. Bagaimana cara menyucikan najis mutawasito? Bagaimana cara menyucikan najis mukhafafah? Dengan cara memercikan air kepada benda yang terkena najis. Terus bagaimana cara menyucikan najis mutawasito? Dengan cara menyiramkan air kepada benda tersebut sampai hilang bau, rasa dan warnanya. Terus kemudian bagaimana cara menyucikan najis mughalladhah? Cara menyucikannya adalah dengan cara menyiramkan air sebanyak 7 kali, lalu kemudian salah satunya disela-selai dengan tanah atau debu. Baik, pembahasan kita najis insya Allah kita sudah cukup, maka kita akhiri pertemuan kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan membaca surah Al-Asr dan kafaratul majlis sambil kita berharap semoga ilmu kita semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya, billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.